Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Bagaimana kabarnya, dulur? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya, dulur. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan, dulur. Saat ini saya ada di lahan pertama saya, dulur. Di lahan ekstrim, nggak pernah kering, dulur. Dan kabar terbaru, dulur, airnya sudah sampai lutut, dulur. Ini saya ada di atas ya, dulur. Nah, jadi dulur, sore ini, dulur, saya melakukan pemupukan susulan yang pertama dan yang kedua, dulur. Untuk cabai rawit kaliber saya yang saya tanam 2 kloter ya, dulur. Jadi untuk yang sudah berbuah ini, dulur, ini usianya 122 hari, tepat tanggal 5 Desember 2024, dulur. Dan yang kecil itu usianya 90 hari, dulur. Tapi usianya sebenarnya sudah mulai tua ya, dulur. Artinya sudah mulai dewasa, dulur. Harusnya sudah mulai ada petikan. Tetapi karena sebelumnya ditanam di musim kemarau, dulur, dan kekurangan air, akhirnya cabai rawit kita yang kloter kedua itu agak kerdil, dulur. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal, dulur. Akan tetapi tidak apa-apa ya, dulur. Kita rawat terus, kita beri nutrisi, kita beri insek, fungisida terus menerus, dulur, supaya cabainya tetap sehat. Dan tentu tidak lupa, dulur, kita berikan pupuk supaya terus modot, dulur, lomboknya, dulur. Oke, dulur, jadi kegiatan saya tadi ya, itu saya melakukan pemupukan tugal, dulur. Ini sudah saya lakukan pemupukan tugal, itu dibantu sama Bapak Kawuk, dulur, di sana, dulur. Nah, itu, dulur. Nah, data dulur. Jadi total keseluruhan, dulur, di lahan pertama saya ini ada 4.500 pohon, dulur. Yang sudah panen ini 1.600 pohon, dan yang belum panen itu 900 pohon ya, dulur, sisanya. Oke, dulur, jadi ini adalah pupuk yang saya gunakan, dulur, untuk pemupukan tugal yang pertama dan yang kedua, dulur. Jadi untuk cabai rawit yang usia 122 hari ini, dulur, ini sudah saya pupuk tugal 1 kali, dulur, di usia 72 hari setelah tanam. Kemudian ini pemupukan yang kedua, dulur. Sedangkan yang baru berusia 90 hari ini baru 1 kali ini ya, dulur, kita melakukan pemupukan tugal, dulur. Pemupukan susulan yang pertama. Karena biasanya, dulur, itu saya melakukan pemupukan tugal itu di usia 70 sampai 80 hari, dulur. Tapi ini agak molor 10 hari ya, dulur. Karena memang kesibukannya, dulur. Saya harus merawat cabai yang sudah panen ini, kemudian yang di 2 lahan ya, dulur. Yang lahan pertama ini 1.600 pohon, dan di lahan yang kedua yang 3.500 pohon, dulur. Saya petik sendiri 3 hari, dulur, dalam seminggu, dulur. Kadang juga 4 hari. Jadi untuk pemupukan tugalnya ada yang keselendran istilahnya, dulur. Jadi ada yang kurang kerawat, dulur, untuk pemupukan susulan yang cabai yang lain, dulur. Tetapi kali ini saya sempatkan, dulur, karena waktunya agak longgar dan harga cabai mulai pedas, dulur, di daerah saya, dulur, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dulur. Info terbaru tanggal 4 Desember kemarin itu sudah menyentuh angka Rp25.000, dulur.
dari petani dulur. Nah, kalau harga sudah mulai naik, waktunya kita berikan perawatan lebih ekstra dulur. Kita pupuk, kita spray lebih maksimal lagi dulur, supaya cabenya sehat, buahnya ambior dulur, seperti itu ya. Dan untuk pemupukan kali ini dulur, ini saya pakai pupuk Ponska subsidi dulur, ditambah SP26, tapi juga racikannya kemarin saya pakai yang Vertipos juga dulur. Jadi untuk perbandingannya dulur, 2:1, 2 untuk Ponska subsidi atau NPK-nya dan 1 untuk pupuk fosfatnya. Jadi untuk pupuk NPK-nya, kalau dulur-dulur punya modal untuk beli NPK 1616 itu lebih bagus dulur, tapi ini saya modal irit-iritan dulur. Jadi saya pakai yang subsidi aja. Dan untuk pemupukan yang tugal kemarin yang pertama ini dulur, walaupun pakai pupuk subsidi tetapi buahnya ambior dulur. Ini sudah memetikan 5 kali dulur, dan daunnya sebenarnya masih joroyo-royo dulur. Tapi nggak apa-apa, kita pupuk lagi supaya tunas daunnya kembali terus tumbuh ya dulur. Kemudian buahnya bisa ambior dulur, lebih ambior lagi karena ini udah berkurang dulur karena sudah kita petik 5 kali dulur. Jadi kembali lagi ya dulur ke pembahasannya. Perbandingannya 2:1, 2 untuk NPK-nya dan 1 untuk pupuk fosfatnya. Untuk pupuk fosfat, dulur-dulur bisa pakai Vertipos, KSP atau SP26 atau SP36 ya. Yang penting pupuk fosfat. Jadi saya berikan pupuk fosfat tambahan diselingi dengan NPK yang mengandung fosfat juga. Itu tujuannya adalah dulur supaya merangsang tunas-tunas baru, tunas daun, tunas batang itu bisa kembali tumbuh dulur, supaya tidak macet. Kemudian nanti di penyampaiannya kita berikan pupuk kalium tinggi dulur. Saya pakai Provita K ya dulur. Tujuannya supaya ketika bunga sudah muncul nanti buahnya tidak rontok dan juga cepat jadi buahnya dulur, supaya buahnya ambior kembali dulur. Jadi seperti itu dulur ya. Untuk dosisnya dulur saya pakai ini ya. Ini bekas tutupnya insektisida Prevaton. Ini saya pakai segini dulur, 1 tutup nggak penuh. Ini takarannya 3 sendok makan dulur per lubang tanam. Jadi saya berikan di tengah-tengah cabai ya dulur, di tengah-tengah 2 cabai itu saya berikan 1 tutup ini dulur, 1 tutup nggak penuh ya, 1 wadah nggak penuh ini atau 3 sendok makan dulur. Itu insya Allah sudah cukup dulur. Nah, kalau dulur-dulur perhatikan, ini semua dulur, mulai dari sana ujung sana sampai ujung sana dulur, ini airnya nggak pernah surut dulur semenjak lebih dari 2 bulan terakhir dulur. Semenjak musim penghujan tiba, ini nggak pernah kering. Dan alhamdulillah dulur, walaupun seperti ini tanaman cabai kita aman dari layu dulur. Nah, untuk cabai rawit kita sendiri di lahan ini dulur, saya nggak berekspektasi tinggi ya dulur. Saya nggak berekspektasi tinggi setinggi yang di lahan kedua dulur. Yang di lahan kedua itu tingginya itu sampai sekepala ya dulur, sekitar hampir 2 meter dulur. Walaupun bedengannya pendek, tapi cabenya cukup tinggi dulur. Tapi di sini saya nggak berekspektasi tinggi dulur. Yang penting tanaman ini bisa sehat dan berbuah dulur. Itu sudah cukup dulur, karena ya mau gimana lagi ya dulur, airnya seperti ini. Ini kalau kita kurang perawatan, cabai kita bisa habis dulur, terkena fusarium. Tetapi alhamdulillah dulur, dari awal memang kita sudah persiapkan pengobatannya, baik kocon maupun spray, untuk menjaga kondisi tanaman supaya tetap stabil dulur, tetap baik walaupun di musim kemarau maupun di musim penghujan dulur. Jadi kemarin atau beberapa hari yang lalu saya mengadakan polling ya dulur, untuk ide konten ya. Jadi ada banyak yang memilih tentang konten ini ya, ramuan anti layu fusarium dulur. Nah, ini mungkin di video selanjutnya akan saya bagikan ya dulur, tips-tips untuk menghindari cabai kita terserang layu fusarium ya, layu fusarium walaupun ditanam di lahan yang ekstrim seperti cabai rawit saya ini dulur. Ini alhamdulillah dengan metode yang saya pakai, ini cabai rawit kita aman dari layu fusarium dulur.
Walaupun pemetikan sudah 5 kali dulur, tetapi pembungaannya dulur ini masih lumayan ambiar dulur. Ini daunnya mengecil lagi ya dulur. Ini efek dari pemberian fukia dulur. Ini saya berikan fukia lagi supaya buahnya ini terus menerus ada ya dulur, nggak kehabisan buah. Tetapi walaupun daunnya banyak yang mengecil, kita nggak perlu khawatir dulur. Setelah kita melakukan pemupukan tugal, nanti selang 20 hari sampai 30 hari itu daunnya bisa melebar lagi dulur. Nanti bakal normal lagi seperti ini ya dulur, buah daunnya. Selain kita berikan pemupukan tugal dulur, nanti di penyepraian juga perlu kita berikan Maxigrode dulur, supaya tunas-tunasnya nanti bermunculan. Jadi nanti seperti ini dulur, tunas daunnya terus bermunculan dan membawa bunga dulur. Nanti daunnya nanti bisa terus tumbuh, akhirnya tanamannya bisa lebih lebat lagi dulur. Ini dulur, ini yang penyulaman ya dulur, jadi nggak bareng dulur, buahnya masih jarang. Contoh ini juga dulur. Nah ini sudah mulai tumbuh bunga-bunga yang baru dulur. Ya seperti itu dulur. Untuk di lahan ini saya tidak terlalu banyak berekspektasi tinggi dulur, berharap tanaman cabenya itu super lebat, itu enggak dulur. Yang penting dia bisa tahan dari layu, kemudian buahnya bisa terus tumbuh, itu sudah bersyukur dulur. Karena ya ini dulur, airnya sampai lutut dulur. Jadi cabenya bisa hijau royo-royo seperti ini aja udah bersyukur dulur. Dan tentu buahnya juga ada, itu aja udah bersyukur dulur. Ketika nanti hasilnya bisa lebih dari harapan kita, ya alhamdulillah ya dulur, kita bersyukur. Jadi beberapa waktu yang lalu dulur, di awal musim penghujan, tanaman kita ini sempat terserang stres dulur. Karena di musim kemarau itu tidak ada air sama sekali dulur. Di guludannya ini dulur, atau bedengannya ini kering meronta-ronta ya dulur. Bahkan di ini ya, di paritnya juga ini kering sampai retak-retak dulur. Tapi di musim penghujan tiba itu dulur, seharian penuh hujan, airnya penuh, cabai rawit kita daunnya menguning semua dulur, menguning semua. Kemudian banyak yang rontok juga dulur, dan jadinya stres dulur. Akan tetapi langsung saya berikan perawatan, pengocoran maupun penyepraian dulur. Pengocorannya saya pakai asam humat, kemudian trichoderma, dan juga kalsium dulur. Asam humat dan kalsium fungsinya untuk menjaga pH tanah supaya kembali netral setelah keguyur hujan yang deras, yang biasanya hujan pertama itu membawa asam yang tinggi dulur. Kemudian trichoderma untuk memberikan fungisida hayati dulur, supaya tidak muncul ini ya dulur, bakteri fusarium dulur, patogen-patogen jahat dulur. Nah kemudian untuk penyepraiannya saya berikan ambisen atau asam amino untuk menghilangkan stres dari habis hujan dulur. Kemudian saya berikan juga Vitaron SL untuk mengembalikan kondisi sel-sel tanaman yang rusak karena tadi ya dulur, stres tadi. Dan juga Maxigrode dulur untuk menghijaukan daunnya. Alhamdulillah daunnya sudah kembali hijau lagi ya dulur, sejak 2,5 bulan yang lalu dulur stres itu datang dulur. Jadi setelah kita berikan Maxigrode B dan juga fukia dulur, bunganya kembali tumbuh dulur. Jadi ini tadi saya berikan pemupukannya seperti ini ya dulur. Jadi 2 tanaman saya berikan 1 lubang dulur, ini semuanya dulur. Nah seperti itu dulur. Nanti perawatan pemupukan baru kita lakukan 1 bulan setelahnya dulur. Jadi setiap 1 bulan sekali ya dulur. Sedangkan untuk perawatan nutrisi dan lain-lain kita berikan lewat spray dulur, tidak lagi lewat pemupukan kocor. Nanti pengocoran pun juga bisa diberikan melalui kocor di pangkal batang ya dulur. Itu kita berikan asam humat, kalsium, sama trichoderma lagi dulur. Biasanya rentannya 2 minggu atau 3 minggu sekali dulur, untuk menjaga pH tanahnya kembali netral dulur, supaya nggak masam-masaman dulur. Oke dulur, terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa subscribe ya dulur, supaya saya lebih semangat lagi dulur dalam membuat video-video tentang pertanian cabai dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.